Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang saleh dan salihah. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3 ya, tentang kegiatanku. Kita belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, mari siapkan buku tema 3-nya dan peralatannya untuk belajar. Oke, lanjut. Sebelum kita belajar, ada sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah hafal doa belajar? Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya halaman 94. Oke, dibuka bukunya halaman 94. Di halaman 94 ini ada sebuah bacaan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ibu sedang memasak di dapur. Siti membantu ibu menyiapkan peralatan makan. Siti mencoba menghitung banyaknya peralatan dapur ibu. Siti menghitung jumlah piring, sendok, garpu, mangkuk, dan gelas yang ada di rak piring. Inilah hasil hitungan Siti. Oke. Ada mangkuk, jumlahnya 14. Selanjutnya ada piring, jumlahnya 16. Ada sendok, jumlahnya 20. Dan ada gelas, jumlahnya 19. Oke, lanjut. Sambil memasak, ibu mengajukan pertanyaan kepada Siti. Ayo anak-anak, kita bantu Siti menjawab pertanyaan-pertanyaan ibunya. Nomor 1, mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Tadi sendok jumlahnya berapa anak-anak? Kita buka kembali, sendok jumlahnya 20. Sedangkan piring jumlahnya 16. Nah, berarti nomor 1, mana yang lebih banyak, sendok atau piring? Jawabannya adalah sendok. Yang kedua, mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Ayo, kita buka kembali gambarnya, jumlah mangkuk dan jumlah gelas. Mangkuk ada 14, sedangkan gelas ada 19. Jadi, nomor 2, mana yang lebih sedikit, mangkuk atau gelas? Jawabannya adalah mangkuk. Nah, untuk selanjutnya, nomor 3 dan seterusnya, anak-anak bisa mengerjakannya sendiri ya, di halaman 96. Oke, lanjut. Urutkan gambar di bawah ini, lalu susunlah cerita berdasarkan gambar yang kamu susun. Nah, anak-anak, coba tebak, mana gambar urutan pertama? Yap, yang urutan pertama adalah gambar Beni, Udin, dan Edo sedang bermain bola. Di gambar yang kedua, kira-kira yang mana? Nah, gambar kedua, gambar bajunya Udin, Beni, dan Edo kotor ya, karena keasikan bermain. Nah, gambar ketiga, pasti sudah bisa ditebak kan yang mana? Iya, gambar Beni sedang ingin mandi karena bajunya kotor. Nah, gambar terakhir adalah Beni sudah selesai mandi dan udah berpakaian. Oke, lanjut. Kebiasaan yang dilakukan pada sore hari yaitu apa saja anak-anak? Ayo kita sebutkan ya. Yang pertama, sholat. Nah, kalau sore hari biasanya kita melaksanakan sholat asar. Kedua, menyapu atau biasanya bersih-bersih rumah. Nah, yang ketiga yaitu membantu ibu memasak. Untuk masak, yang ketiga membantu ibu memasak makan malam ya nak ya. Yang keempat, menyiram tanaman atau menyiram bunga di halaman. Yang kelima,
yaitu bermain atau bisa juga berolahraga. Nah, selanjutnya anak-anak pasti punya kebiasaan kan pada sore hari anak-anak bisa menuliskannya di lembar ini yang ada di halaman 98. Oke, anak-anak bisa ya mengikuti gambar yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita lanjut ya. Halaman 99. Di sini ada bacaan lagi. Mari kita baca bersama-sama lagi. Saat berada di rumah, kita harus bersikap baik. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Seharian orang tua bekerja keras di tempat kerjanya. Semua itu dilakukan dengan penuh semangat. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saat orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang baik. Oke, sekarang kita menjawab soal ya. Kita melihat gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Sekarang kita lihat di gambar yang pertama, bertengkar dengan adik. Kira-kira ini baik atau tidak baik? Tidak baik ya, maka kita beri tanda silang. Gambar kedua, membawakan tas kerja ibu. Baik atau tidak? Oh, pasti baik, maka kita kasih tanda centang atau tanda silang. Yang ketiga, menyambut ayah dengan riang. Baik atau tidak baik? Sudah pasti baik, maka kita beri tanda centang lagi. Nah, yang terakhir, marah-marah karena ayah telat. Sudah pasti tidak baik ya, tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Maka kita beri tanda silang. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian belajar membandingkan bilangan. Seperti apa sih membandingkan bilangan itu? Oke, mari kita masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama, ada tanda panah ke kiri. Ini merupakan simbol dari kurang dari. Nah, sedangkan yang kedua, panah ke kanan adalah simbol lebih dari. Diingat ya, tanda panah ke kiri merupakan simbol kurang dari. Sedangkan tanda panah ke kanan adalah simbol lebih dari. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Oke, kita coba mengerjakan soal ya. Berilah tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, nomor 1 kita coba lihat. 14 dengan 16. 14 dengan 16, kira-kira pakai tanda yang mana ya? Kurang dari atau lebih dari? Iya, kita pakai kurang dari karena 14 kurang dari 16. Nomor 2, 19 dengan 15. Kita pakai tanda kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau 19 lebih dari 15, maka tanda yang kita gunakan adalah lebih dari. Nomor 3. Nah, sama nomor 3 pun kita pakai tanda lebih dari karena 17 lebih dari 13. Nah, selanjutnya nomor 4 sampai seterusnya anak-anak bisa mengerjakannya sendiri ya di halaman 101. Nah, kita sudah selesai belajar, maka kita berdoa kembali ya. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.